Karena sholat itu, maaf, kita kembali kepada sholat. Sholat itu mudah kok. Nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Sholat yang mampu melakukan sholat dengan air wudhu. Nggak bisa tayamum, debu. Nggak ada air dan debu dalam mazhab Syafi'i, langsung saja sholat. Namanya menghormat waktu. Nggak bisa berdiri, ternyata boleh duduk. Nggak bisa duduk, ternyata boleh baring. Baring kemanapun, yang penting dihadapkan dadanya ke kiblat. Nggak bisa baring telentang. Tinggal dikasih ganjal di tengkuknya agar dadanya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu suka-suka. Kalau memang sudah nggak mampu dengan menggerakkan dengan pelupuk matanya, isyarat dengan matanya. Kemudian setelah itu kok nggak mampu menjalankan sholat dengan hatinya. Kalau sudah ternyata kita tidak bisa membimbing begitu, disolati, mati. Jadi sampai begitu. Jadi nggak ada istilahnya meninggalkan sholat. Tidak ada orang yang meninggal, jadi pasti bisa meninggalkan, pasti bisa melakukan sholat. Maka kita pun juga harus tahu ilmu dong para ustadz itu. Jangan sampai sudah tua. Seorang yang sepuh, lihat. Berdiri pun sudah setengah. Berdiri pun sudah berat sekali. Tak taunya anak cucunya nyantri. Belajarnya kitab Safinatun Najah. Bagus. Cuman Safinah kan waktu itu fikih orang sehat dulu. Bahwasanya syaratnya apa? Kalau mau sholat harus berdiri. Nek kakeknya disuruh berdiri. Gara-gara berdiri jatuh. Jidatnya kejedot tembok. Beng. Akhirnya di saat disuruh sholat lagi nggak mau, takut kejedot. Bukan takut sholat. Jadi kalau memang dia nggak mampu berdiri, suruh duduk yang enak. Jangan dipaksain. Ada suatu ketika ada orang kaki saya nggak bisa ditekuk. Jangan ditekuk dong. Terus gimana sholat saya? Sudah semampumu. Berdiri nggak bisa sujud, tekuk. Kalau ditekuk gimana? Uratnya bisa. Lutut baru dioperasi, duduk. Nggak ada yang susah dalam sholat. Yang kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Tolong kepada para ustadz, harus dilihat siapa yang akan melakukan sholat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.